Oke guys, balik lagi di channel podcast sebelum tidur. Oke guys, kali ini kita bakal ngebahas soal mitos-mitos yang ada di Itu yang beredar. iya mitos yang beredar di sekitar kita. Oh, itu teman-teman menunggu kalian yang nggak kemana-mana, kita akan memberikan salah beberapa contoh mitos ya yang pernah kita dengar atau kita baca di lingkungan kita sekitar ataupun di Indonesia. Mungkin kayak mitos-mitos gini udah lumayan asing ataupun Iya, udah gak kedengeran lah. apalagi kayak generasi-generasi Iya, sekarang. Iya. Ngasih gadget. Dia denger mitos ya mungkin ada beberapa, cuman kan nanti mungkin ada beberapa mitos juga yang bakal kita bahas yang masih asing di kuping kalian gitu. Ya, Oke lah. Jadi kita akan bahas beberapa mitos. Mitos yang pertama apa nih? Kita nyari ini kalau gua sama nenek gua nggak boleh keluar maghrib. Katanya kalau wewe itu salah satu jenis makhluk halus guys, yang tentunya gede banget, yang panjang. tentunya gede, kayak pepaya gantung, Iya. gede katanya. Itu Suka ya. ngambil Iya, anak-anak, katanya suka menculik anak-anak di waktu maghrib. Iya sih, gue juga ngalamin kan di apa namanya? Ya benar, lu pernah tinggal di Jogja kan, yang benar-benar masih kalau Mitos kayak gitu. iya, tapi katanya kita bakal ditaruh di kantongnya dia. Iya, terus kan dibawa pergi gitu, diumpetin. Karena dia suka sama anak kecil. Cuma ada beberapa hal yang gue denger tuh bahwa wewe gombel tuh gak jahat. Gitu gak lo? Karena dia Dia culik doang, tapi gak dipapain. Diumpetin doang. tapi sama gak sih kayak gondoro? Beda. Kayak gondoro juga kan kayak ada gondoro cewek, dia juga nyulik gitu juga sama. Emang ada gue gak tau. Cuman nanti lu jatuhnya diasuh juga sama dia kayak diumpetin. Anggap lo Terus kalau dia ketemu pakai kaleng kan. ya bikin gaduh. Ngobrang. Bahasa aduh. Bahasa ojek. Ngobrang. Jadi biar apa? Biar anaknya tuh muncul Iya, gitu. biar dia Tahu. keberisikan juga. Iya. Ini gue balikin aja dah daripada bikin berisik. Gitu. Setan banget. Setan dia. Kayaknya kalau misalkan lu yang diambil kayaknya dia langsung dibalikin. Iya. Makanya banyak gitu. Makanya banyak. Saya nggak sanggup deh nafahinnya. Tapi kalau salah satu gue pas kecil gue ngerasain tuh itu melekat banget lah di gue. Karena memang dulu kita kalau main kan suka nggak terkontrol kan. Iya. Mau maghrib kek, tapi namanya lagi main seru-seruan kan kita nggak mau pulang. Iya. Kayak gitu. Ya kalau gua mitos kalau nyapunya nggak bersih pasangannya bewok apa ini? Kalau buat perempuan lakinya berewokan. Jadi zaman sekarang nggak boleh pakai aura ada orang juga. Karena kenapa cowok berewok lagi ngetren. Cuman kalau laki nyapunya nggak bersih ceweknya bewokan gitu. Waduh. Iya, Kalau nggak salah kan? Iya. Soalnya kan pasangannya bewokan. Gimana tuh perempuan berewokan? Apaan? Kesum gokong. Wow. Set kalau pasangan bewok? Ya kalau buat perempuan mah Iya ya. Kalau misalnya laki, lanang. Tapi perempuan berewokan ya serem. kayaknya cukuran jenggot berebutan. Cukuran jenggot berebutan. Kalau pernah dengar mitos Cok? Mitos lo apa Mitos. sih? Ini paling kalau apa kayak kupu-kupu datang ke apa Keragunan. banyak gitu kan datang ke rumah kita. Oh, masuk ke rumah. Ya itu bertanda kalau ya dalam waktu dekat itu Kalau ada tamu. Kalau ada tamu berkunjung. iya, berkunjung, tapi- entah yang dekat atau yang jauh ya gitu. Tapi kalau kubu-kubu di dalam kamar
mitosnya tamunya bakal menginap di rumah kita. Jadi kalau cuma datang masuk ke teras, itu berarti Itu kalau datang doang. Itu baru berkunjung. reservasi tuh. Berkunjung. Tapi kalau lu berkumpul di kamar lu, berarti dia akan Berarti dia menginap di rumah lu. nginep di kamar lo. Iya, kalau di dalam nanti udah check in. iya. Kayak gitu mitos-mitosnya. Kumpul di kamar mandi berarti dia cuma numpang. Dia rumah pipis, lalu rumah mandi. Tergantung berarti situasional. Ya kita main mitos kan, Iya lah. nggak ada yang tahu. Terus ada lagi mitos apa? Lo Gue ini rumah tusuk sate. Apa tuh? Jadi rumahnya, lumayan asing. rumahnya tuh menghadap gimana ya? Pertigaan nih, Oh, kan pertigaan teh nih. iya. Pertigaan kan begini. Nah kalau di sini ada rumah, itu tuh auranya negatif. Jadi entah- yang lurusan sama jalan. Iya, jadi dia buka pintu dia tuh langsung menghadap perjalanan pertigaan. Iya. Kan tusuk sate tuh. Itu katanya rumahnya mengandung aura-aura negatif. Entah diganggu banyak lembut, auranya panas. Panas tuh suka apa? Kayak lu suami istri suka bertengkar di situ. Cuma kalau Jadi nggak harmonis. iya, cuma yang gue baca kalau kepercayaan Tionghoa apa ya, kepercayaan apa gitu. Dia kalau bisa bertahan di situ, justru malah mengundang rezeki yang banyak. Oh gitu. Iya, ketika kalau bisa bertahan dari gangguan di rumah itu, lu malah dapat rezeki yang banyak, katanya sih begitu. Rumah tusuk sate guys. Itu juga itu rumah Gue yang gue belum pernah dengar sih malah itu. ada. Atau mungkin gue lupa kali. Jarang, Ada gua. agak asing. Soalnya kan kalau kita lagi jalan-jalan kan suka kayak lu ngeliat pertigaan, langsung ke rumah tuh kan rasanya aneh banget gitu aja. Iya sih. Tapi ada yang kayak gitu juga ada. Rumahnya emang benar ada. Mitos apa lagi ya? Lu mitos apa Jok? Coba Jok. Tahu? Hah? Coba aja baca. Coba kita cari. Kita cari. Kalau kayak gini kadang suka lupa. Dia terus duduk bertiga tengah katanya homo Jok. Waduh. Nih, mitos Apa tuh? tidak boleh memberi hadiah berbentuk kain. Mitos di Indonesia selanjutnya adalah tidak boleh memberi hadiah berbentuk kain. Apabila seseorang memberi hadiah berupa baju atau kain pada kekasihnya, hubungan mereka bakal kandas. Nah, lu kan belum nikah tuh. Lu pernah gak ngasih ke cewek lu hadiah Kain. berupa baju lah, baju. Kalau baju mungkin Kan baju. pernah. Baju atau kain pada kekasihnya. Nah, sekarang putus gak? Kandas. Ya kan? Ya, tapi sangkut pautnya bahan sama hubungan apa ya? Nggak tahu tuh mitos. Namanya Kan? mitos sih ya. Cuman ada Beb, Nah, coba lu. kamu pernah ngasih aku baju kan ya? Sebelum kita nikah? Pernah. Ini Nah, tuh yang dulu ke CFD. Ini dari cewek gua dulu sebelum nikah. Kandas sampai nikah. iya. Kan gue putus sama cewek gua jadi pacar. Iya Ya, sih. berarti nggak melulu itu. Iya, nggak melulu lah, tapi ya beberapa mungkin ini namanya mitos, ya kan, namanya mitos. Mitos tadi apa lagi tuh? Ada apa lagi mitos apa? Kejatuhan, Nah, kejatuhan cicak. bukan kejatuhan berjaringan. Itu mah Itu mah tragedi. The proyek. Bukan gitu. Mitos. Rentang. Bukan mitos. Pengalaman. Kecelakaan. Aduh, kejatuhan bisa. Menurut mitos, kamu akan mengalami resepsial di kemudian hari. Gue nggak tahu nih jatuhnya di kepala atau di Badan atau- lutut kaki. Gue nggak tahu yang membuat sial lu jatuhnya di kepala doang apa. Pokoknya lu ketika kejatuhan cicak lu akan bersial di esokan harinya atau kemudian harinya. Apakah lu pernah kejatuhan cicak? Gue pernah sih berapa bulan yang lalu di motor itu juga ketibanannya di badan. Lah, lu lagi jalan-jalan. Lagi di jalan. Lu cicak terbang apa gimana? Oh, Kayak- cikipres. Nggak tuh cicak kayak jatuh dari pohon deh. Tapi lu sekarang gini. Bunglon kali tuh. Cicak. Kadal. Orang gue Paus kali paus. orang gue tanya cicak apa? Terus ketiban itu bahaya. Tapi kalau menurut lu, kadang kita maksudnya karena tahu mitos,
kita jadi kepikiran nggak sih gitu? Apalagi Iya. tiba-tiba lu kan Oh, iya. kayak tadi deh ngasih Iya, kain baju, bahan baju, kayak gitu. Gara-gara lu tau mitos itu lu jadi takut itu buat ngasih, apalagi Tapi gue dikasih baju sama mantan gue putus sih. Putus gue. iya sih. Putus. Tapi kalau dikasih sama istri gue dulu enggak, gue gak putus. Yang penting nggak semua. Gue tiba emang gue yakin cicak sih, cuman alhamdulillah nggak kenapa sih. Tapi ada satu mitos yang gue sama temen gue alamin. Ketika lu datang ke acara pernikahan ke salah satu keluarga pasangan lu sebelum nikah, kita nggak boleh naik ke pelaminan. Selain keluarganya mereka, lu datang sebagai tamu aja, nggak bukan sebagai keluarga. Karena ketika naik ke pelaminan lu bakal putus. Itu gue ngerasain tuh, gue beberapa temen gue yang melakukan hal itu emang putus gitu, ngerti gak lu? Misalnya tuh, ketika temen gue abangan temen gue nikah nih, terus temen gue bawa ceweknya, terus dia ajak ke naik pelaminan buat foto bareng, itu pasti bubar gitu. Gue pun kayak gitu dulu, kayak gitu. Gue gak mau naik, cuma dipaksain sama ibunya, jadi gue naik. Diseret. Gak lamanya putus, gak lamanya langsung bilang, gokil juga nih gitu. Iya, makanya kalau kayak pemahaman mitos kayak gitu kita tahu nih, wah ini ada mitosnya kayak gini. Cuman pasangan kita kayak tadi deh, kayak baju aja gitu, misalkan kita nggak tahu mitos jangan ngasih bahan gitu ke pasangan kita, tiba-tiba pasangan kita yang ngasih. Iya. Itu dia. Padahal kan dia nggak tahu mitos itu, tapi kan gimana percaya nggak percaya kan? Iya sih, iya. Percaya nggak percaya coy. Kayak gitu. Terus mitos tadi gue baca apa lucu banget. Mitos. Mitos DC nggak? Mitos mengantongi batu. Wah, itu. Jika sedang pengen BAB, lo mengantongi batu, katanya bisa menahan rasa kebelut itu. Gue ngantongin batu kali gua. Apa gak bisa bangun betul? Enggak, tapi itu dulu gua pribadi sering Gua nggak mempan gua. Ngaruh gua. Gue nggak mempan gue. Ya nggak tahu itu mungkin udah ketanam di kepala. Iya, jadi sugesti. Iya. Gue nggak mempan gue pernah coba beberapa kali tetap berkat bikin gue. Tetap pengen boker gue nggak bisa gue tahan. Gue kayak Tapi lu mempan tuh. Gue juga kayak sama. perjalanan atau kemana gitu. Jaga-jaga bawa. Kantongin mbak, kayak waktu itu gue sama nenek gue ya, jadi nenek gue mulus kan, akhirnya dia ngambil batu, dia nggak cerita tadinya. Pas gue naik angkot, batu jatuh di angkot, udah gede banget. Lima orang ya. Batu proyek itu. Batu lekan. Batu proyek. Split kayak gitu. Ada batu nih jatuh. Bos Berarti dia mulus nih. jatuh bacang nih. Bacang. Cincin. Iya. Katanya emang tukang batu. Batunya gede lagi jatuh di angkot, kedengeran orang pada ngeliat semua. Berontang. Gak ada yang nanya, karena itu wah ini mitos ini. Udah tahu. BAB nih gitu-gitu. Ada lagi nih. Banyak banget itu kita. Mitos menekuk dua kaki ke atas. Menekukkan dua kaki ke atas ketika sedang berbaring, gimana ya? Nekukin ke atas. Oh iya. Gimana? Gantung kaki di tembok gitu. Apa di misalkan kita rebahan terus kakinya kita senderin di. Tapi menekukkan. Ini mungkin posisi kita tengkurap. Kaki kita naik tau nggak? Oh, ditekuk belakang. Iya, ada Oh, kayak gitu. belakang. Iya. Iya. Berbaring konon bisa menyebabkan orang tua meninggal. Nah, itu pernah denger nih dulu. Benarkah katanya? Ini yang gue heran nih. Misalkan nih kita kayak gini nih. Apa tadi? Bacanya? Menekukkan dua kaki ke atas ketika sedang berbaring konon bisa menyebabkan orang tua meninggal. Nah, misalkan kalau kita angkat nih. Menyebabkan orang tua kita meninggal. Terus kita turunin lagi, hidup lagi. Enggak, berarti lu nggak melakukan, udah itu bakal kejadian. Tapi kan gue meninggal, gue belum lahir, belum sempet tekuk kaki gue. Aduh, kayaknya gak mau bahas itu deh. Ya mungkin di dalam perut. Tapi pernah dengar mitos ini nggak? Jari kaki itu, aduh jadi ngebahas orang tua lagi. Nentuin orang tua mana yang meninggal lebih dulu. Jadi dilihat dari jari telunjuk sama jari jempol lebih panjang mana. Jadi kalau jari telunjuk itu bapak, jari jempol itu ibu. Bukan kebanyakan jari telunjuk lebih panjang daripada jempol ya? Iya, tapi emang beda-beda doi. Iya, beberapa emang ada yang sama, ada yang itu lebih. mitosnya katanya itu, jadi lebih dulu mana. Cuma kan Gue kalau kata orang kalau jempol kakinya gede,
Waduh. Itu juga gede tuh titiknya, katanya begitu. Bu, langsung kado ke pagar sebelum Biar gede. udah gede. Apalagi? Terus gue baca yang apa nih? Jempol gue panjang. Nih, memiliki pensil berukuran mini. Wah itu betul Iya. Konon jika kamu sering menyentuh pensil sampai seukuran kelingking, maka orang tua akan meninggal. Ah jangan yang ini ah. Iya. Takut gua. Iya bahasa gitu. Serem-serem. Tadi Ini lagi? apa kayak foto atau kayak misalkan gelas kita lagi minum tiba-tiba pecah. Oh Itu- cermin atau cermin. Iya, Ah. bakal ada ibaratnya kayak musibah gitu. Oh bala-bala ya. Iya, Kalau ada tuh. Oh ini yang sering gue percaya, yang paling gue percaya ini. Oh, itu. Memakai baju terbalik. Oh. Iya. Memakai baju terbalik tanpa sengaja bisa mengundang rezeki. Tapi jika seseorang sengaja melakukannya, maka akan ada suatu musibah keluarga. gue sering banget baju kebalik. Baju kebalik itu Sengaja. bukan depan ke belakang. Iya, maksudnya Maksudnya yang dalam jadi keluar. Tapi tanpa sengaja guys, selama lu tahu gitu pas lu pakai, lu berasa tuh baju udah normal nih. Tapi pada saat lu keluar rumah oh yang balik gitu. Alhamdulillah. Gue pernah sih Terus gue beberapa kali nggak pernah gue kalau kan gue cek dulu kalau kancut. Kalau baju langsung gue pakai biasanya. Yes. Kayak gitu. Apalagi ya? Pernah Apalagi? ada juga yang mitos katanya kalau misalkan kalian tuh lagi tidur merosotnya ke atas, masa depannya jadi orang berada gitu, jadi orang. Merosotnya ke atas. Iya makanya gue juga bingung Kalau ke katanya. bawah, Ya nggak ada efeknya, cuman kalau beberapa kali Tidur tidur. deh. Sekarang kita kan nggak ngeh ya, Enggak, lu tidur. kan merosot ke bawah ya. Namanya merosotnya ke bawah. Makanya. Masa kita gini gitu pasti. tanjak. Berarti harus divideoin sih. Enggak lu tidur. Iya. Lu merosot dalam arti merosot apa? Jadi tidurnya Kayak tidurnya nggak bisa apa gerak gitu, nggak. Misalkan nih bantal nih di atas. Lu naik gitu. Iya, lu ninggalin bantal gitu. Atau bantal lu di Oh, pantat. pernah gua. Mesti tidur naik lagi. Oh, itu kayak banget tuh. Jadi nender di tembok. Makanya gue pernah kayak gitu, gua. Tapi nggak sadar juga sih. Nggak sadar juga. Mata gua turun dulu baru naik nggak tahu. Iya makanya. Dirut. Terus tuh unik ya. Bantal lompek pantat mah lu ngalah namanya itu. Ngomongin bantal, kalau duduk di atas Oh bantal. ya nggak boleh disuran. Lu pernah? Sering udah Dudukin sebenarnya. bantal juga. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga gua. Iya makanya. Cuman katanya yang ada nyambung lagi tuh. Nah bantal yang didudukin itu kalau dipakai buat tidur, buat kepala jadi pusing. Iya kah? Iya, ada proses. Nggak tahu gua. Nyambung. Iya terus juga ada yang bilang kalau lu dudukin bantal yang hangat itu nentuin jumlah anak lu. Atau kalau di kursi kan? Ya itu kan ada yang Iya, kursi. Itu juga ada yang Oh, bahas kalau anjir nih Dimas kursi ini hangat banget nih karena subur, katanya subur. Iya, Bisa nih ngeremin telur. Bulu mata jatuh tuh. bulu mata jatuh. Oh, iya. Oh ya. Jika terdapat salah satu bulu mata jatuh dan menempel ke wajah, itu artinya seseorang yang merindukan. Ada kangen. Mitosnya, bulu mata itu harus ditepuk-tepuk dengan tangan sambil melafalkan huruf. Jika bulu mata itu hilang saat melafalkan suatu huruf, maka ada seseorang pada huruf tersebut yang tengah rindu. Inisial. Indonesia. Jadi ketika kan nanti ke mata dia jatuh ke sini nih. Oh, jangan SD Terus tuh. lu ambil ya kan, lurus sini. Terus kayak A, B. Kalau A masih ada, B, C, sampai Z tuh. Tapi Z itu. Siapa namanya? Siapa ya tuh? Zebra. Siapa kan? Gue pernah gue lagi waktu Gue bulu mata gue nggak jatuh. pernah gue, iya nggak pernah gue coba situ. Gue pas SD gue beberapa kali. Tapi lu pernah melakukan itu, lu pernah? Iya nggak pernah. Terus Temen gue. Mentok di huruf X ya? Anjir, susah banget. Susah. Sampai ini apa tanda putih di kuku. Ah. Di kuku tangan. Kalau ada tanda putih di kuku tangan kalian di sebelah kanan, konon katanya ada orang suka senang dengan kalian. Tapi kalau ada tanda putih di sebelah kiri, itu tandanya dia benci dengan kalian gitu. Oh, Gue SD banget tuh. Iya terus Buat geran aja, Pas oh ada putih nih, ada suka sama gue siapa nih? pas kecil sering kuku putih cuman Iya. udah jarang.
Berarti bakal ada yang gitu. Enggak dibenci. Aman berarti daripada di tangan kiri. Coba lagi harus loh, berarti bahas ini gue baru tahu kan banyak banget mitos. Iya. Ada yang maksudnya di pencarian tuh mungkin kata-katanya beda. Kayak tadi kan kayak duduk di bangku, duduk di pala. Pamali mendahului orang tua makan, mengambil makanan di meja makan sebelum orang tua dengan pamali. Ini dipercaya di tengah-tengah masyarakat Jawa. Ya gua ini banget sih itu. Iya sih. Itu sih tata krama. Kalau gua sampai ini malah santun. sampai Cuci piring dulu sampai baru ambil. makanannya habis. Jadi Baru gue nggak boleh mendahului kakek gue yang makan. Jadi kalau kakek gue belum habis, gue belum boleh habisin makanan gue di piring. Bener ya lo? Iya. Kalau lagi makan di meja makan apa-apa ya, tuh kakek gue harus habis duluan. Sebelum gue nggak boleh dulu kakek gue. Tapi ada tetap makan bareng kan? Tetap makan bareng Tapi yang habis dulu harus. kakek gue. Iya. Lu boleh nambah ketika lu menghabiskan makanan lu setelah kakek lu habisin makanannya. Misalkan lu kakek gue makan nih udah habis nih, terus gue makan, gue habisin juga. Udah gue boleh nambah, tapi nambahnya setelah kakek gue habis dulu. Tapi kan lu makannya cepet banget Doy. Makasih kan kagak. Dia makan burger nih. Itu gimana sih? Kerak makan. Kita nih berdua nih Masih daun sambel ya? iya berdua sama. Lu dia udah habis. Udah dihancurin tempat. Apa lagi? Aduh, gue bingung lagi. Coba. Kita lihat sini. Aduh. Coba gue nggak. Soalnya mitos-mitos gitu udah jarang didengar. Iya, udah kita tinggalin juga. Iya. Anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu. Oh, jodoh ya? Iya, di sana katanya. Jodohnya jauh. Iya, jodohnya akan jauh. Nah, gimana ya? Duduk di depan pintu maksudnya? Pintu terbuka dia duduk di situ apa di situnya sih? Sebenarnya ngalihin aja sih, Iya. orang jalan. Biar nggak duduk di pintu lagi kan? Nah nih, menyisakan nasi saat makan, mitos beredar. Nah, itu kalau tuh. nasi lu sisain tuh nasinya nangis. Itu pas masih kecil lah. Tapi itu lebih ke Biar arah habis. biar kalian tuh kalau makan ya jangan sampai ada sisa, sayang jangan. Iya, tapi dulu tuh beredaran di gua dilebih-lebihkan. Apa? Jadi katanya kalau nasi yang nggak habis tuh berubah jadi pocong. Oh. Nyamperin lu ke rumah pas pada saat malam harinya. Itu kalau gue dulu denger kayak gitu, nggak cuma nangis doang, dia berubah wujud guys. Itu mungkin lu udah gak kena kali dibilang nangis. Udah bodo amat. Udah di eksperimen lagi. Lu pernah kasih dulu nggak mau makan dikasih inian anjir? Cekokin ya. Oh, gue pakai jamu gua. Pernah. Iya sih. Jamu pahit banget kata jamu Iya. Pakai belau. Blau. Bukan anjir, mati gua. Nih ada juga mitos bersiul di sore atau di malam hari itu nggak boleh. Soalnya udah bisa malam halus. menyebabkan ada gangguan mistis yang Tadi datang gue siul-siul mulu lagi. datang ke rumah. Jadi kalau siul-siul Pagi doang, Iya, sama pagi siang. doang. Maksimal asal bro. habis itu nggak boleh siul. Was-wasin lu Ngebet batu. Pakai baju hijau di pantai selatan. Nah tuh, kalau pakai baju hijau di pantai selatan bisa menyebabkan hilang oleh Roro Kidul. Tapi sih Itu gue masih percaya sih itu. masih percaya. Cuman ada pemecahan apa secara logikanya. Jadi kalau air laut itu kan identik ya warnanya agak hijau Iya, gitu. iya, Jadi iya, nanti kalau misalkan memang amit-amit ada kejadian kalian ke tenggelam atau apapun, kalau misalkan kalian pakai baju hijau tuh nyaru, jadi susah pas dicari. menghambat pencarian kayak gitu. Saya mendingan pakai baju yang warna-warna stabilo sih yang terang-terang. Terang banget. Terang buat terang. Pokoknya yang warna-warna neon gitu yang nyala. Nih, makan sayap ayam. Bagi seseorang gadis yang makan sayap ayam dipercaya bisa jauh dari jodoh. Tuh. Gimana? Berarti Wingstop gak bakal laku ya? Makanya Kalau ini jual ayam sayap doang. karyawan cewek Udah semua. kayaknya bukan sayap ayam, sayap yang itu ya Jok, yang Sepet. iya, iya. bukan sayap yang Yang kecil, ujungnya. ujungnya itu kayaknya nggak boleh dipakai, kayak itu deh ya yang nggak boleh. Padahal itu yang paling enak sih. Apalagi kalau digoreng kering. Kering anjir, enak banget coy. Potong kuku di malam hari. Ah iya iya. Itu iya. sebenarnya sih lebih ke arahnya kan gelap. Gelap ya. Takut ntar kepotong iya ujung jari. Wah, Nah, ayam jantan berkokok di sore dan malam hari. Mitos ayam berkokok tengah malam bertanda kurang baik.
konon mitos di Indonesia yang satu ini menandakan akan datang wabah penyakit. Selain itu, konon akan adanya wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Waduh. Di beberapa daerah ayam berkokok menandakan akan adanya pencurian atau perampokan. Tapi kalau lu di sore di malam hari berkokoknya. Jadi entah ada wabah penyakit atau ada di salah satu di tetangga kita yang perempuan akan hamil di luar nikah. Gitu. Mungkin nih mitos terakhir kali ya. Di sini ada tulisan, ada mitos mandi di malam hari itu nggak bagus. Dramatik. Ya katanya begitu ya. Cuman kayaknya pembahasan di YouTube juga udah banyak sih kayak dari dokter-dokter. Sebenarnya pengaruh nggak sih kalau misalkan kalian mandi malam apa namanya jadi penyakit kayak gitu. Tapi lu mandi malam kan? Enak banget kalau pulang Iya, mandinya seger banget. Apalagi kalau kayak mandi pakai ranget gitu. Pas malam-malam. Kalau pulang kerja kan kita pulangnya malam. Iya. Sebenarnya mandi malam kayak ranget kayak lebih rileks aja sih. Lebih enak, lebih betap, berendam. Waduh, sama istri. Waduh. Mandinya lama dong gitu. Udah sayang. Itu yang jadi penyakit. Iya. Udah masuk angin. Iya. Penyakitnya di gitu. Jarinya keriput semua. Gulung. Bibirnya biru ya. Yaudah lah, kita nggak usah sampai gitu ya. Biar Intinya, kalian bisa malam minggunya. intinya mitos itu ya emang ada ya. Mungkin Ada lebih ke beberapa. kayak mungkin kita jadi lebih positif kayak gitu. Ya, Mungkin lebih membatasi aja, membatasi kita supaya nggak aneh-aneh. Menurut gue juga mitos ya banyak lebih banyak positifnya sih. Sekarang juga biar kita tuh paham misalkan kayak nasi kalau itu harus habis. Iya, atau juga kalau keluar dari pagi-pagi juga kalian mau ngapain kecuali ke masjid. Iya. Nggak apa-apa. Kalau emang agama Islam ya kalau sholat di masjid lebih bagus kalau berjamaah. Ya, mungkin ada beberapa yang menurut ya susah dibenturin logika juga sih kayak gitu. Ini kayak kupu-kupu datang ke kamar, terus kalau kupu-kupunya ada 14, berapa rumah gua? Iya. Itu gua besar. Lu naruh bunga kan. penangkaran itu. Udah, oke lah guys. Videonya kita sudah sampai di sini dulu. Yes, selamat bermalam minggu teman-teman. Ya, seperti biasa lah. Kita mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini menarik, menginspiratif teman-teman. Mungkin juga ada sebagian yang masih di apa ya? Masih bukan diancam sih, masih di amalan tua kalian masih kayak kamu jangan gini gini gitu. Ya, mungkin ya nanti kalian bisa sharing lah, kalian bisa komen-komen. Mungkin ada beberapa mitos yang mungkin kayaknya di setiap daerah beda-beda kan. Mungkin kalau di luar negeri mungkin ada sampai mungkin ada yang nonton di Jepang, di Korea, di Filipina yang ngerti bahasa Indonesia atau emang orang Indonesia. Apa sih mitos di negara sana? Apakah ada gitu? Apakah nggak ada sama sekali gitu ya kan? Kita nggak tahu soalnya. Cobalah kalian sharing, kalian komen, kalian kasih tahu kita ya. Sebenarnya bukan kita doang tahu, nanti juga Ya kan banyak kan yang baca komen itu juga. bakal meledak hidup ini guys. Amin. Ya udahlah, udah terlalu panjang. Kita sudah sampai di sini dan seperti biasa jangan lupa kalian support kita dengan cara mengklik tombol subscribe. Yes. Jangan lupa juga di like kalau misalkan kalian suka. Kalau misalkan kalian nggak suka jangan lupa Di dislike, tapi jangan. Nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk kalian share Asal-asal. dan komen, kasih kita masukan agar video ini bisa lebih Baiklah ke depannya. Oke. Kita pamit dari sini. Terus sini mau kemana lu? Yaudah, videonya kita sudahin. Dah. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye.